Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulamai Ahlussunnah wal Jamaah min Aqaidi Asy-Syi'ati, atau terjemahannya fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Syiah, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah hafizallahu rahimallahu taala. Pada pertemuan yang perdana kemarin kita sudah sampaikan muqaddimah sebagiannya dari beliau, yang intinya kemarin bahwasanya akidah yang ada pada kelompok Syiah Rafidhah adalah akidah yang di luar batas jangkauan akal yang sehat. Artinya mereka yang memiliki akidah Syiah Rafidhah, mereka adalah orang-orang yang sangat amat jauh dari akal yang sehat, dari fitrah yang salimah, bahkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang melihat, yang membaca kitab-kitab referensi Syiah Rafidhah, mereka akan sangat terheran-heran. Kok ada manusia seperti itu? Kok ada manusia-manusia yang diberikan akal yang sehat memiliki akidah-akidah yang kufur, akidah yang syirik, dan penuh dengan kemunafikan. Kemudian kata beliau, namun itu tidak aneh kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang telah memperingatkan kita, menjelaskan tentang orang-orang tersebut. Sudah kita baca ayat yang pertama surah Al-Baqarah 224 sampai 205. Kemudian ayat yang berikutnya kata beliau, wa qauluhu azza min qail qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 104 sampai 105, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal perbuatan mereka di dunia, namun mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ayat ini sebetulnya umum bagi semua pelaku kebid'ahan. Perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang paling merugi, meskipun niatnya ikhlas. Namun kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dianggap Allah SWT adalah sia-sia belaka, tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di sisi Allah SWT. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala." Apakah kami akan beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya? Sudah lelah, sudah capek beramal ibadah, namun balasannya adalah api neraka. Sebagaimana ketika Amirul Mukminin Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat bertemu dengan seorang rahib, seorang pastor atau biarawan atau yang sejenis dengan mereka. Kemudian beliau menangis ketika ditanya oleh seorang sahabat beliau, "Ma yubkika ya Amral Mukminin?" Apa yang buat engkau menangis wahai Amral Mukminin? Beliau pun menjawab, "Ketika aku melihat sang pastor atau biarawan itu, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Orang itu telah amila, beramal, telah berusaha, telah beribadah, nasibah, capek, lelah. Ya. Namun apa balasannya? Apakah surga? Apakah pahala? Tidak, kata Allah, tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Karena apa? Mereka beramal ibadah dengan hawa nafsu mereka, berdasarkan akal mereka, berdasarkan adat istiadat mereka, tidak merujuk kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dianggap sia-sia Allah Subhanahu wa taala meskipun niatnya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, yaitu caranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang capek-capek mulai pagi mungkin sampai siang atau dari siang sampai malam mengadakan zikir jama'i meskipun nangis-nangis, meskipun capek lelah, namun tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mengatakan seperti itu, namun Rasul SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku maka tertolak. Dipastikan tidak akan mungkin diterima. Karena Rasul yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Kalau ada orang mengatakan, dari mana Anda tahu kita enggak diterima amal ibadah kita? Dari Allah dan Rasulnya. Rasul telah mengatakan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Dan amal Anda tersebut tidak sesuai dengan sunnahnya, tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan perayaan-perayaan yang tidak ada ajarannya, entah Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj, capek-capek mengeluarkan dana seberapa besarnya, atau mungkin cari donatur keliling-keliling, namun hasilnya nol, bahkan minus. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian dari perkara yang baru dalam urusan agama, karena perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Rasul yang mengatakan demikian, semua bid'ah dalam urusan agama adalah sesat, ditolak. Bahkan apa? Orang tersebut mendapatkan dosa karena mengada-adakan ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula di sini Allah mengatakan mereka adalah orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat kehidupannya atau cara ibadahnya di dunia ini, sedangkan mereka merasa yang sebaik-baiknya, telah berbuat yang sebaik-baiknya. Maka dari sinilah kata seorang ulama salaf terdahulu, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bahwasanya iblis itu lebih cinta kepada perbuatan bid'ah daripada maksiat. Kenapa? Li'anal ma'siyah yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena orang berbuat maksiat ada harapan untuk bertobat karena merasa dia salah. Orang berzina, minum khamar, orang itu berjudi, pasti hatinya merasa apa? Bersalah. Ya. Oleh karena itulah ketika dia mewasiati anaknya, tidak ada, mungkin hampir tidak ada seorang bapak perampok misalnya mengatakan, "Nak, jadilah engkau perampok." Kenapa? Tahu bahwasanya perbuatannya salah. Jangan sampai anak keturunannya mengikuti dia. Namun berbeda dengan perbuatan bid'ah. Sang ayah sangat amat mendukung anaknya untuk apa? Berbuat bid'ah, bahkan lebih daripada bapaknya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat, orang yang berbuat itu pasti merasa salah, pasti ada harapan untuk bertobat. Namun perbuatan al-bid'ah, mereka enggak merasa salah. Namun apa? Mereka merasa sebenar-benarnya. Makanya Allah mengatakan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Oleh karena itulah para ulama mengatakan bid'ah ini harus lebih diperangi daripada apa? Masalah maksiat. Kita ingkari semua kemungkaran, kita ingkari semua kemaksiatan. Namun ada prioritas dalam masalah nahi mungkar. Yang pertama yang harus kita perangi asyirik, yang kedua al-bid'ah, kemudian dosa-dosa besar. Jangan dibalik, yang syirik ditinggalkan, yang bid'ah ditinggalkan, kabair digencarkan meskipun juga salah caranya. Namun dakwah para anbiya dan para ulama memprioritaskan masalah memerangi asyirik, kemudian al-bid'ah, kemudian al-kabair dan seterusnya. Bahkan Al-Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini ditujukan kepada kelompok Al-Khawarij, kepada kelompok kalau sekarang teroris. Mereka meneriakkan jihad, mereka bom bunuh diri, mereka melaksanakan teror kepada umat dengan nama jihad. Padahal adalah itu perusakan, itu adalah
kebid'ahan, jihad ala al-bid'ah. Ya, sebagaimana nenek moyang mereka kelompok Khawarij, mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan nama apa? Al-jihad fi sabilillah. Bagaimana mungkin bisa dikatakan jihad membunuh Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Itulah perbuatan bid'ah, menganggap itu baik padahal itu sesat dan menyesatkan. Maka sekali lagi, ayat ini bukan hanya ditujukan kepada Syiah Ar-Rafidhah, namun kepada seluruh perbuatan bid'ah dan kelompok al-bid'ah. Namun yang paling jelek memang adalah Syiah Ar-Rafidhah. Ya, kalau ayat ini saja ditujukan kepada Al-Khawarij, maka yang lebih bahaya lagi daripada Khawarij adalah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Maka kalau pemerintah sekarang ini memerangi kelompok teroris habis-habisan, maka lebih layak lagi yang diperangi adalah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Seperti kata seorang ulama salaf terdahulu yang bernama Al-Syu'bah atau Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala, beliau mengatakan uhadzirukum al-ahwa'a kullaha wa syarruha ar-rafidhah. Aku peringatkan kalian dari segala bentuk kelompok-kelompok yang sesat, dan yang paling jelek adalah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Karena mereka adalah kaum munafikin, mereka adalah duri dalam daging, mereka adalah musuh dalam selimut, mereka adalah gunting dalam lipatan. Maka wajib untuk betul-betul berhati-hati, waspada agar jangan sampai mereka diberikan kebebasan bergerak di negeri kita ini. Kita doakan semoga pemerintah kita memberikan larangan yang keras kepada kelompok Syiah Rafidhah agar tidak membahayakan akidah kaum muslimin ataupun membahayakan negara kita yang kita cintai ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ini adalah ucapan burung uhud-uhud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kabar kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang burung mengatakan, aku mendapatkannya, yaitu Bilqis dan kaumnya, mereka sujud kepada matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ada orang-orang yang seperti kelompok Syiah Rafidhah dari orang-orang kafir terdahulu. Mereka menyembah selain Allah, menyembah matahari. Seperti juga dalam kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang didebat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagaimana kalian menyembah matahari, bulan, bintang yang semua itu tidak kekal abadi. Matahari ketika sudah malam tiba dia tenggelam. Bulan juga demikian, ketika malam dia terbit, namun ketika siang hari dia sudah terbenam. Tidak ada yang kekal abadi. Maka yang kekal abadi adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Diajak untuk berpikir bahwasanya manusia diberikan akal sehat untuk apa? Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun akal tidak boleh dijadikan Tuhan, tidak boleh dikedepankan daripada An-Nas, Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun harus tempatkan pada tempatnya untuk memikirkan bahwasanya tidak layak selain Allah itu disembah, baik dia nabi, baik dia wali, apalagi matahari atau bulan ataupun bintang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ini intinya, bahwasanya mereka ketika berbuat demikian, menyembah matahari, menyembah Husain, orang-orang Syiah menyembah Husain, menyembah Ali bin Abi Thalib, itu adalah garapannya asyaitan, bisikannya asyaitan. Mereka dihiasi bagi syaitan, itu adalah ibadah yang paling mulia. Seperti yang mereka ucapkan bahwasanya berziarah sekali ke kuburan Husain, itu sama dengan 20 kali haji di Masjid Al-Haram. Insyaallah akan ada dalam kitab ini. Itu karena apa? Syaitan yang membisikkan kepada mereka seperti itu. Maka tidak heran kalau mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang di luar jangkauan akal yang sehat. Artinya tidak percaya kalau kita nggak membaca buku mereka, kok ada manusia seperti itu. Nggak tahu mereka manusia atau bukan. Yang jelas haula syayatinal ins. Mereka adalah setan-setannya manusia. Apalagi kalau kita lihat Syiah yang sangat ekstrim, seperti kelompok Nusairiyah yang di Suriah sekarang ini. Mereka memiliki keyakinan kalau mungkin antum nggak baca buku-bukunya ulama, nggak baca buku-bukunya mereka, nggak percaya kalau ada manusia seperti itu. Misalnya kelompok Nusairiyah, mereka meyakini Tuhan semesta alam itu bukan Allah Subhanahu wa taala, namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sudah kita kok ada seperti itu. Lebih parah itu,
Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib kemudian menciptakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini agama apa seperti ini? Ini adalah manusia atau iblis ini seperti ini. Namun itu ada dalam buku-buku mereka. Kemudian kata mereka, kemudian Nabi Muhammad menciptakan Al-Aitam Al-Khamsah. 5 manusia yang diberikan wewenang untuk mengatur alam semesta, mengatur hujan, mengatur petir dan sebagainya. Di antaranya Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan seterusnya. Ya. Ini sekali lagi, alhamdulillah kita sekali lagi mempelajari seperti ini, kita banyak bersyukur kepada Allah. Meskipun kita gak banyak punya dunia, namun kita punya hidayah. Diberikan hidayah kepada as-siratal mustaqim. Tahu bahwasanya ini adalah agama yang batil, agama Syiah, agama yang batil. Kemudian Allah mengatakan fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Dan setan itu mencegah mereka dari jalan yang lurus dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ini adalah ulahnya asyaitan minal insi wal jin untuk menghiasi perbuatan manusia itu yang menyimpang dari ajaran Allah, suatu yang indah. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, contohnya kelompok Syiah Rafidhah ketika pada tanggal 10 Al-Muharram mereka mengatakan perayaan Al-Husainiyat, ratapan terhadap Al-Husain radhiyallahu anhu dengan menusuk-nusukkan besi, senjata-senjata tajam ke tubuh mereka, mengeluarkan darah. Bukan hanya orang dewasa, anak kecil juga diperbuat seperti itu. Apakah ini agama ataukah ini sekedar perbuatan-perbuatan yang sudah tidak waras orang-orang yang melaksanakannya. Kemudian Allah berfirman lagi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Ya, Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Mereka melampiaskan hawa nafsu mereka dengan nama agama. Seperti nikah mut'ah. Ya, bahwasanya mereka meyakini, juga akan sampaikan insyaallah dalam buku ini, kata mereka melakukan nikah mut'ah sekali. Nikah mut'ah adalah nikah tanpa wali. Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri dengan waktu yang terbatas. Bisa orang menikah dengan sang wanita dalam waktu 1 jam sesuai dengan kesepakatan. Seperti tidak ada bedanya dengan apa? Pergi ke prostitusi, naudzubillah min dzalik. Sama. Namun itulah agama Syiah yang ingin untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dengan nama agama. Dan ini merupakan salah satu daya tarik tersendiri oleh orang Syiah untuk menjerat terutama para pemuda yang kosong akidahnya, yang kosong takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dibenarkan agama seperti itu? Seorang wanita meskipun dia punya suami boleh untuk nikah dengan orang lain dengan nikah mut'ah dan kembali lagi kepada suaminya tanpa ada iddah. Namun inilah sekali lagi orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan mereka. Mereka mengatakan barang siapa nikah mut'ah sekali maka dia seperti Nabi Muhammad SAW. 2 kali seperti Ali bin Abi Thalib, 3 kali seperti Al-Hasan, 4 kali seperti Al-Husain, naudzubillahi min dzalik. Padahal mereka semuanya Rasul dan Ahlul Bait tersebut tidak melakukan apa yang mereka sandarkan atau mereka nisbatkan tersebut. Intinya agama Syiah adalah agama al-kidib, agama apa? Dusta. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ma ra'aitu qaman min ahlil ahwa ashhada bizuri minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok dari pengekor hawa nafsu dari al-bid'ah yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah ar-Rafidhah. Maka la tusaddiquhum, jangan pernah mempercayai mereka. Apalagi sekarang mereka pandai bersandiwara, ingin propaganda mereka memerangi barat, padahal hum dan al-gharbiyun sawaun bisawa. Mereka dan orang-orang barat yang kafir itu sama saja, tidak ada bedanya. Cuma mereka sekarang sedang bersandiwara. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa adallahu Allah ala ilmin, dan Allah sesatkan mereka di atas al-ilmu. Terkadang sebagian orang yang sesat bukan mereka jahil terhadap kebenaran, terkadang mereka paham. Sebagai contohnya, ada salah satu tokoh agama di negeri kita yang sekarang lagi gencar-gencar untuk membela Syiah. Padahal dulu ketika dia belajar di Saudi Arabia, itu disertasi doktornya
itu membantah Syiah, membantah kelompok tasawuf. Namun ketika kembali ke negeri kita, ya berubah, ya akidah, menjual akidahnya, menjual agamanya demi mendapatkan kedudukan dan harta. Naudzubillah min dzalik. Sebagian orang Allah sesatkan ala ilmin, di atas ilmu. Dia tahu ala akidah yang sahih. Dia belajar di negara tauhid sana. Ketika pulang, dia berbalik menyerang negara at-tauhid. Dia sekarang membela apa? Negara Iran Syiah yang ar-Rafidhah, yang kafirah. Wa adalla ala ilmin wa khatama ala sam'ihi, maka Allah pun menutup pendengarannya, tidak lagi bisa menerima kebenaran. Wa qalbi, demikian pula hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, dan Allah jadikan bagi penglihatannya tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapa yang bisa memberikan hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hidayah ini sangat mahal harganya, tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Orang kafir, mereka memiliki harta, mereka memiliki kemewahan dunia, gemerlapnya dunia mereka memiliki semuanya, namun hidayah mereka tidak miliki. Kalau masalah harta dunia, masalah urusan dunia, tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Namun yang membedakan adalah al-hidayah. Maka perlu untuk kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas hidayah ini. Jangan kita sia-siakan, jangan kita kufuri hidayah tersebut. Kita syukuri dengan kita pertahankan, dengan terus kita telah berilmi, dengan terus kita beramal soleh, dengan terus kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kalau sudah disesatkan Allah Ta'ala, tidak ada yang lagi bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala tadakkarun, tidakkah mereka ingat? Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Ketika atau barang siapa yang telah dihiasi baginya kejelekan dalam amal perbuatannya dan dia melihatnya sebagai suatu kebaikan. Artinya banyak manusia-manusia yang dihiasi oleh syaitan, amal perbuatannya itu kelihatannya baik, padahal hakikatnya adalah jelek, padahal hakikatnya adalah sesat dan menyesatkan, hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Dan sesungguhnya Allah menyesatkan orang yang dia kehendaki dan Allah memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Namun bukan demikian semena-mena Allah menyesatkan manusia. Namun semuanya ada hukum sebab akibat. Manusia asalnya Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw nasrani aw yumajisani. Ada faktor dari luar itu. Demikian pula orang tersebut yang menyesatkan dirinya. Fala mazahu azaghallahu qulubahu. Ketika mereka menyesatkan dirinya, Allah sesatkan. Seperti orang Syiah, ketika mereka menyesatkan dirinya, semakin Allah jauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah jauhkan dari fitrah yang salimah, dari akal yang sehat. Sehingga mereka tidak lain kecuali seperti orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak waras akalnya dengan memiliki akidah-akidah dan ibadah-ibadah yang sekali lagi sangat amat jauh dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hidayah tidak begitu saja Allah berikan, namun Allah berikan bagi mereka-mereka yang betul-betul bersungguh-sungguh mencarinya, ikhlas, lapang dada dalam mencari kebenaran. Allah berfirman, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kalau orang itu malas-malasan cari hidayah, seperti dalam urusan dunia, ada hukum sebab akibat. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan diperoleh dengan belajar. Hidayah itu akan diperoleh dengan belajar, dengan talabul ilmi, dengan datang ke majelis ilmu. Itu akan menjadikan orang itu mendapatkan al-hidayah. Namun kalau malas-malasan, seperti orang malas bekerja, tidak akan mendapatkan penghasilan. Hukum Allah Subhanahu wa taala fi hadzal kaun. Kemudian Allah mengatakan, fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, maka jangan terlalu engkau bersedih hati terhadap mereka karena mereka telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Innallaha 'alimun bima yasnaun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Fahadil ayatul karimatu al-mu'jizatu hiyal azau wal balsamu al-wahid lil aql al-mundahish. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi yang merupakan mukjizat Allah kepada Rasulnya SAW adalah al-aza, sebagai hiburan dan obat
yang bisa mengobati akal yang sangat amat terheran-heran dengan kelompok-kelompok seperti Syiah tersebut yang memiliki akidah-akidah yang kufur, yang jauh dari akal yang sehat. Wal qalbin munza'id, dan obat bagi hati yang kebingungan karena kok ada manusia-manusia memiliki akidah-akidah seperti itu. Al-hayran, yang bingung. Minta tawulil qaumi wa iftira'atim ala Allah wa ala rasulih, yang mereka sangat amat kurang ajar, sangat lancang, mereka berani-beraninya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menyatakan itu sebagai agama Allah, mengatakan itu sebagai agamanya Rasulullah SAW, menisbatkan ucapan akidah-akidah kufur mereka kepada Ahlul Bait, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Husain. Bahkan mereka tidak segan-segan juga menghinakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang akan kita nanti sampaikan beberapa contoh-contohnya. Demikian pula wa ala auliyai, mereka juga berdusta atas nama para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Ahlul Bait tadi, Ali bin Abi Thalib, demikian juga Al-Husain, menisbatkan ucapan-ucapan yang dusta kepada mereka. Fahasbunallah, maka cukuplah Allah bagi kita, wa bihi al-musta'an, Allah lah tempat kita minta pertolongan, wali tuklan, dan kepadanya lah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang Syekh Muhammad bin Umar bin Abdullah rahimahullah taala akan menjelaskan sejarah singkat awal mulanya masuknya Syiah ke negeri kita, dalam artian gencar-gencarnya mereka dakwah itu mulai kapan. Kata beliau, lam takuni syi'atu ma'rufatan fi hadhihi diyar qabla sauratil Khomeini. Syiah Ar-Rafidah itu dahulu belum dikenal di negeri kita ini, di Indonesia ini, sebelum revolusi Iran yang dipelopori oleh Al-Khomeini alaihi mayasahikum minallah. Di sini sudah kita sampaikan kemarin, sebetulnya ada Syiah itu sebelum revolusi Iran, cuma sangat amat tersembunyi, belum dikenal oleh banyak kalangan masyarakat. Namun dikenal lebih lagi atau lebih dikenal oleh masyarakat ketika terjadinya revolusi Iran. Ini sudah kita sampaikan kalau nggak salah kemarin, seperti yang dikatakan oleh bin di sini pada bab keempat dikatakan, saya bacakan, meskipun penganut Syiah sudah lama ada di Indonesia, namun kajian intelektual dan pengajian kelompok Syiah mulai marak sejak revolusi Islam Iran. Sebenarnya lebih tepat revolusi Syiah Iran, karena beda agama Syiah dengan agama Al-Islam. Tepatnya tahun 1979. Ini awal mulanya mereka bergerilya, betul-betul menampakkan eksistensinya mereka di negeri kita ini. Mereka aktif melalui berbagai kelompok diskusi, yayasan, lembaga pendidikan berupa pesantren dan madrasah. Namun yang paling aktif adalah kegiatan yang dikelola oleh lembaga yang berbentuk yayasan dan atau kelompok diskusi. Sementara lembaga pendidikan hanya dikenal dua ponpes yang beraliran Syiah, yakni Ponpes Yapi di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dan Ponpes Al-Hadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi ini sejarah singkat bahwasanya Syiah Ar-Rafidah itu mulai gerilya, mulai marak dakwah mereka setelah pasca revolusi Syiah Iran yang dikomandoi oleh Al-Khomeini alaihi mayasahikum minallah. Lam takuni Syiah ma'rufatan fi hadhihi diyar qabla sauratil Khomeini. Meskipun sangat disayangkan pada waktu awal-awal munculnya revolusi Iran itu, banyak kaum muslimin yang tertipu, dikira itu adalah kebangkitan Islam, dikira itu adalah awal kejayaan Islam kembali. Padahal itu adalah apa? Awal munculnya Syiah Rafidah di dunia ini untuk mereka menghancurkan akidah Islam dan kaum muslimin. Namun itulah kejahilan yang terkadang tidak bisa melihat, karena kejahilan itu adalah kegelapan. Kejahilan adalah kegelapan. Maka orang yang jahil, dia gelap, tidak bisa melihat siapa lawan, siapa kawan, siapa yang mendukung, membela Islam, mempertahankan Islam, dan mana yang melarang Islam meskipun dengan nama
al-Islam. Itu adalah tipu daya orang-orang Syiah Rafidhah untuk mengelabui sebagian kaum muslimin dengan menamakan revolusi Islam, padahal itu adalah revolusi kemunafikan. Walam yakun laha sya'nun yudhkar. Pada waktu sebelum tahun itu 79, belum terlalu memiliki kedudukan Syiah tersebut di masyarakat. Artinya sekali lagi belum dikenal di kalangan banyak manusia di negeri kita ini. Min babi aula mudawanatuha wa maraji'u diniha. Terlebih lagi masalah referensi-referensi mereka ini sangat amat langka, tidak bisa ditemukan kecuali di tempat-tempat mereka yang khusus. Ya. Makanya pernah kita sampaikan kemarin, Syekh atau Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah ketika beliau mau membantah Syiah, beliau sangat amat mujahadah, bekerja keras, berusaha untuk mendapatkan referensi langsung dari negeri sana, dari Timur Tengah sana atau dari Iran atau dari Beirut atau yang sekitarnya, dengan harga yang sangat mahal karena sangat langka buku-bukunya mereka, karena mereka masih banyak memakai ataqiyah, kemunafikan, menyembunyikan kekufuran mereka, menampakkan keislaman mereka. Namun sekarang ini mereka sudah mulai menampakkan eksistensi mereka dengan diantaranya mereka menyebarkan buku-buku mereka di dalam internet, dengan di-download dengan sangat mudahnya. Nanti akan kita contohkan sebagian yang sudah kita download agar kita tahu bahwasanya inilah akidah mereka yang sesungguhnya yang bertebaran di dunia maya atau di dunia yang nyata. Artinya wajib betul-betul kita waspada. Walakin lahana syatatun huna wa hunaka fil alamil islami min du'atin wa durin lin nasr. Meskipun mereka sudah punya kegiatan-kegiatan di sana dan di sini, di negeri-negeri sana, di alam islami, di dunia Islam, mereka punya dai-dai dan mereka juga punya percetakan penerbit-penerbit yang menyebarkan buku-buku Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian juga walaha daru takribin fi Misra. Mereka punya markas rumah untuk melaksanakan makar mereka kepada kaum muslimin. Mereka memiliki banyak kelicikan-kelicikan. Mereka punya banyak makar-makar, rencana-rencana jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Meskipun terkadang dengan permainan yang cantik. Di antaranya membangun tempat yang dinamakan Darut Takrib, yaitu untuk mendekatkan sunnah dengan Syiah. Apa tujuannya? Untuk menarik kaum muslimin kepada Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Mereka menyatakan kepada umat, mempropagandakan kepada umat bahwasanya ajaran Syiah Rafidhah itu seperti mazhab yang 4, Tidak ada perselisihan kecuali masalah-masalah fikih saja. Padahal naudzubillah min dzalik perselisihannya antara surga dan neraka, antara kufur dengan iman, antara tauhid dengan asyirik. Bagi mereka yang masih punya mata hati ataupun mata kepala. Walahat daru takribin fi Misra. Mereka punya markas untuk mendekatkan Syiah dengan sunnah di Mesir sana. Asasathu yang mereka dirikan ala hini ghaflati ahlihi, dengan tujuan atau mereka membangun tempat-tempat seperti itu ketika kaum muslimin lengah, ketika kaum muslimin itu sudah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengenal akidah yang sahihah, maka mereka seperti orang yang kurang fit badannya, cepat kena virus. Demikian pula kalau akidah kaum muslimin ini lemah, mudah kena virusnya orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Makanya harus bangkit kembali umat untuk memiliki kekebalan terhadap ajaran-ajaran sesat seperti kelompok Syiah Rafidhah, dengan banyak mereka mempelajari akidah para salafus saleh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebetulnya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar-makar setan, rencana-rencana jahat setan itu lemah. Setan itu lemah sebetulnya. Namun mengapa ajaran-ajaran seperti Syiah Ar-Rafidhah ini yang mereka adalah syayatin al-insi, mereka menyebar di negeri kita karena kelemahan kita, kelemahan kaum muslimin. Bahkan bukan awamnya saya yang lemah, bahkan tokoh masyarakatnya juga lemah, tokoh agama juga lemah. Mereka dukung kelompok Syiah Ar-Rafidhah sehingga banyak orang juga bingung, tertipu dengan slogan-slogan propaganda-propaganda mereka. Mereka mendirikan markas takrib baina sunnah wa syiah di Mesir karena banyak kaum muslimin yang lengah.
litabusa sumuma mu'taqadatiha. Kata Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah taala, itu semua dengan tujuan untuk mereka menyebarkan racun-racun akidah mereka yang sesat dan menyesatkan. Wa ituqarrib abna'as sunnah wal jamaah ila syiah. Tujuannya untuk menarik ya anak-anak Ahlussunnah wal Jamaah kepada ajaran Syiah dengan propaganda tadi. Syiah dan Sunnah itu seperti madhab yang empat, seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ada perselisihan. Cuma apa dalam masalah fikih? Naudzubillah min dzalik, ada buhtan adzim. Ini adalah kedustaan yang nyata karena perbedaan sekali lagi antara Syiah Ar-Rafidhah dengan As-Sunnah seperti perbedaan antara ya Islam dengan Al-Yahudi, antara Islam dengan kekufuran, dengan kemunafikan, dengan kesyirikan. Seperti yang sekali lagi akan kita bawakan bukti-bukti nyata dari buku-buku referensi mereka insyaallah taala. Walaisal akas ya. Mereka mengadakan seperti ini untuk menarik akidah kaum muslimin kepada akidah Syiah, bukan sebaliknya, bukan Syiah kepada Sunnah. Sekali lagi ini permainan cantik mereka. Ini juga seperti ya hiwar bainal adyan, dialog antara apa? Ya, umat-umat beragama. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin melempam akidahnya, agar kaum muslimin tidak punya al-bara kepada orang-orang kafir. Sedangkan orang kafir mereka tetap menanamkan kepada umat mereka benci kepada orang-orang al-Islam. Ya. Kita tahunya ini dari Allah SWT yang menciptakan manusia. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai kalian wahai umat Islam mengikuti ajaran mereka. Meskipun mereka mengumandangkan kita harus toleransi antar umat beragama, padahal hati-hati mereka penuh dengan ketinggalan kepada kaum muslimin. Allah yang mengatakan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amal yahuda wal ladina asyraku. Engkau akan mendapati orang yang paling sengit permusuhannya terhadap kaum muslimin adalah orang Yahudi dan orang-orang al-musyrikin seperti orang Syiah Ar-Rafidhah. Ini sekali lagi meskipun mereka mengadakan mempropagandakan ya untuk pendekatan antara Sunnah dengan Syiah, ini sekali tujuannya untuk menyebarkan racun mereka, untuk menjadikan kaum muslimin melempam akidah mereka, tidak punya barak kebencian kepada mereka. Seperti yang terjadi pada dialog antara umat beragama, tujuannya agar kaum muslimin itu engganggi saja kepada mereka. Kemudian dikatakan di sini likai tazujjahum fi hadiratiha wa tusbighuhum bi sibghatiha. Tujuannya tidak lain untuk menarik mereka ke ajaran mereka, untuk mewarnai mereka dengan warna-warna Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Mustaghillata husna dhanni abnai al-sunnah wal jamaah. Orang Syiah ini pintar ya, mereka mencari kesembalan dan kesempitan. Ya tujuannya mencari husnudzonnya kaum muslimin. Oh mereka Syiah kan masih kaum muslimin juga, mengapa kita kok bermusuhan? Ini terlalu husnudzon kepada mereka, padahal sudah jelas mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Dan mereka juga apa? Memproklamirkan hal itu. Seperti nanti akan kita sampaikan ucapan tokoh mereka yang bernama Nikmatullah Al-Jazai dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah. Dia mengatakan Ar-Rabbul ladzi khalifatu nabiyhi laisa rabbana wala dzakan nabiyana. Allah Rabb ya, yang khalifah nabinya itu Abu Bakar, itu bukan Rabb kita. Demikian pula nabi itu bukan nabi kita. Ya. Mereka apa? Jelas-jelas memproklamirkan mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan hamba Allah, mereka bukan umatnya Rasulullah, mereka sendiri yang mengatakan. Demikian pula Al-Majlisi juga mengatakan, insyaallah sekali lagi semuanya ada dalam buku ini. Dia mengatakan aqidatuna fit tabarru'i. Kita punya akidah berbarak, berbenci, bermusuhan. Kemudian dia mengatakan atabarru' minal asnamil arba. Kita berlepas diri membenci, memusuhi 4 berhala. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Naudzubillah min dzalik. Berlepas diri kepada manusia terbaik umat ini. Kemudian tidak cukup hanya itu saja. Demikian pula minan nisail arba, dan berlepas diri daripada 3 perempuan, yaitu Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummu Hakam. Dan kata dia, wa natabarra'u min atba'ihim jami'an, dan kita juga berlepas diri daripada pengikut mereka semuanya. Kita sebagai pengikut mereka, pengikut para sahabat Rasulullah, mereka proklamirkan
bahwasanya mereka adalah musuh-musuh kita, mereka adalah benci kepada kita. Mengapa kita cinta kepada orang yang membenci para sahabat yang juga mempropagandakan mereka benci kepada kita? Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka harus punya ketegasan, punya sikap yang jelas terhadap mereka. Mereka sendiri jelas seperti itu. Mengapa kita yang hak pelin-pelan? Mengapa kita yang hak itu mudzabdzabun? Maka harus sekali lagi tegas kepada kelompok-kelompok Syiah Rafidhah tersebut. Dikatakan di sini mustaghillata husna dhanni abna'i ahlussunnah wal jamaah. Mereka pintar mencari celah ketika kaum muslimin terlalu husnudzan kepada mereka, mereka pun menyebarkan racun-racun mereka. Li adami fitnatihim bi turasi syi'a wa mu'taqadatiha. Di antara sebabnya karena kurang adanya pengetahuan kaum muslimin terhadap akidah-akidah Syiah yang kufur, yang syirik di dalam apa? Kitab-kitab marji mereka, referensi mereka. Mislu ma fa'alat bi ikhwatin lahum min qabl fil Iraq wal Lubnan wal Hind wa duwal Khalij. Dan ini telah mereka orang-orang Syiah lakukan sebelumnya di Irak, di Lebanon, di India dan juga di negara-negara Timur Tengah sana atau di negara Teluk sana. Mereka menyebarkan racun-racun mereka dengan cara-cara seperti tadi. Dengan cara mempropagandakan at-taqrib baina sunnah wa syiah, mendekatkan antara sunnah dengan syiah. Manahal sekali lagi tidak akan mungkin bisa didekatkan antara surga dengan neraka. Tidak akan mungkin bisa didekatkan antara al-kufur dengan al-iman, antara syirik dengan at-tauhid. Kemudian fa ba'da qiyami thawratil Khumainiyah bi fatratin wajizatin bada al-ukhtubut ar-rafidhi yamuddu ayadiyahu wa yu'arbidu huna wa hunaka fi hadid diyar. Ketika terjadinya revolusi Iran Al-Khumaini yang dipropaganda Al-Khumaini, selang beberapa saat setelah itu mulailah kelompok Syiah Rafidhah betul-betul semarak, betul-betul gencar dalam mereka menyebarkan ajaran-ajaran mereka di negeri kita dan juga di negeri-negeri yang lainnya dan di dunia secara umum. Wajiyat muslimina umuman liyasida asazaj minan nas, untuk mancing untuk menarik orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki akidah yang sahihah. Wa yughadzihim bi ifrazati al-qatimah wa yujannidu li da'wati wa diayatihi al-aqlam wa dhamair al-majurah. Mereka juga menyebarkan racun tersebut dengan perantara para dai-dai mereka yang mereka tentunya mereka upah yang mereka bayar. Yughrihim wa yunfik alaihim binafaqatin sakhiyah. Betul-betul dibiayai, betul-betul dicukupi kehidupan mereka untuk mereka menebarkan racun-racun orang Syiah Ar-Rafidhah. Dan ini yang dilakukan juga oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mereka punya jil, demikian pula Syiah mereka punya orang-orang yang ditancapkan di negeri kaum muslimin yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, namun mereka berusaha untuk menarik kaum muslimin kepada orang-orang Syiah Ar-Rafidhah tersebut. Kama anna aqama duran lin nashr taqumi bi tab' wa nasi alaf al-mu'allafa min al-matbu'at ad-di'aiyah allati tuwazza binasatin bain abnai ahlisunnati wal jamaah. Mereka juga mendirikan penerbitan-penerbitan seperti yang sudah kita sampaikan di bukunya MUI itu yang kita sebarkan kemarin. Itu dijelaskan beberapa penerbit-penerbit yang beraliran Syiah. Yang paling terkenal adalah Al-Mizan, meskipun yang lainnya juga banyak. Taqumu bi tab'i wa nasri alafil mu'allafa minal matbu'at. Mereka cetak ribuan buku-buku yang dibagi secara cuma-cuma. Oleh karena itulah kalau mereka saja Syiah Rafidhah membagi bukunya mereka yang penuh dengan racun secara cuma-cuma, mengapa kita Ahlussunnah wal Jamaah kok bakhil untuk menyebarkan buku dengan dibagi cuma-cuma? Maka perlu untuk bangkit kembali melawan mereka dengan mencetak buku-buku dibagikan kepada umat Islam yang mereka membutuhkan pencerahan, membutuhkan betul-betul referensi yang betul-betul mengantarkan mereka kepada akidah yang benar, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mu'linun anna syi'ata huwa madhab min madhahibi al-qiblah. Yang mana buku-buku tersebut di antara isinya mempropagandakan bahwasanya Syiah itu termasuk madhab di antara madhab-madhabnya kaum muslimin.
Dan ini sekali lagi sangat disayangkan, sebagian tokoh agama kita juga mengatakan seperti ini. Padahal sekali lagi naudzubillah min dzalik, mazhabnya Syiah itu bukan mazhabnya kaum muslimin, itu adalah mazhabnya ajaran agama Syiah tersendiri dari al-Islam. Min madzhab al-qiblah wa min al-madzhab al-islamiyah wa laysa baina wa bainal madzhab arba'ah adna khilafin fil usul. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada perbedaan antara kelompok Syiah Rafidhah dengan mazhab yang empat, mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kata mereka seperti itu. Padahal kalau sudah kita pelajari akidah Imam Syafi'i, kita pelajari akidahnya Imam Ahmad di sini, ini sangat jelas amat beda, Artinya ini adalah propaganda mereka untuk menarik, untuk menipu sebagian orang-orang yang jahil. Adna khilafil usul, tidak ada kata mereka perbedaan dalam masalah usuluddin, dalam masalah pokok-pokok agama. Siwal ikhtilafat al-far'iyah al-yasirah allati bainal madzhab al-ba'a nafsiha. Perbedaan katanya mereka antara Syiah dengan Islam seperti perbedaan antara empat mazhab dalam masalah fikih, dan perbedaannya sangat kecil sekali. Naudzubillah min dzalik. Sudah kita jelaskan, Al-Qur'annya saja beda. Bahkan mereka menodai, melecehkan Al-Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an yang ada sekarang di tengah-tengah kaum muslimin cuma sepertiganya saja, 2/3-nya disembunyikan oleh para sahabat Rasulullah. Seperti kata Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Kafi, dia mengatakan Al-Qur'an alladzi ja'a bihi Jibril ila Muhammad sallallahu sab'ata asyara alfi ayatin. Bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu ada 17.000 ayatnya. Sedangkan yang ada sekarang ini cuma berapa? 6.000 sekian. Berarti 2/3-nya tidak ada. Berarti kaum muslimin Al-Qur'annya kurang orsinil atau tidak orsinil. Padahal Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Mereka mengatakan Allah itu dusta, tidak benar. Buktinya Al-Qur'an sudah tidak orsinil. Ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, penodaan terhadap agama. Maka betul kata buku dalammu itu, adanya ajaran Syiah ini di Indonesia bukan kebebasan dalam beragama, namun adanya Syiah di Indonesia itu penodaan terhadap agama Islam yang layak dan harus untuk diterbitkan surat keputusan pemerintah untuk melarang mereka, karena itu penodaan agama, bukan kebebasan beragama. Ini adalah sekali lagi yang harus betul-betul ditegaskan kepada masyarakat. Bal yadai wa yaftari anna madhhab al-imamiyah Isna Asyariyah al-Ja'fari wal madhabul alladhi minhu tafarraj jamil madzahib al-arba'ah. Bahkan lebih berbahaya lagi, mereka mempropagandakan dan berdusta dengan mengatakan bahwasanya mazhab al-imamiyah, mazhab Syiah Rafidhah al-Ja'fariyah itu adalah induk daripada semua mazhab-mazhab dalam al-Islam. Kata mereka mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, itu kata mereka mengadopsi daripada mazhabnya Syiah Rafidhah. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri sangat amat membenci kelompok Syiah Rafidhah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah, seperti yang akan kita baca dari ucapan mereka. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang orang-orang yang yastumu Abu Bakar wa Umar, kata beliau, ma'arahu alal Islam. Orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, aku tidak melihatnya sebagai orang muslim. Demikian pula Imam Malik rahimahullah taala jelas-jelas mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala liyaghidha bihimul kufar, bahwasanya ciri orang kafir membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin mereka mengadopsi ajaran Syiah Imamiyah Isna Asyariyah atau Syiah Ar-Rafidhah? Ini semua sekali lagi kadzibuhum, kedustaan mereka. Sekali lagi, kelompok Syiah Ar-Rafidhah adalah al-kadzabun, mereka adalah ad-dajjalun, para pendusta, dan tidak ada yang paling berdusta di antara manusia kecuali Syiah Ar-Rafidhah. Ya, saya rasa cukup sekian. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.